Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di makam Sunan Gunung Jati. Ayo sama-sama kita ziarah ke makam beliau. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Sunan Gunung Jati? Beliau adalah salah satu wali songo yang membawa peradaban Islam di Cirebon. Beliau memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah, dan nama ini diabadikan di sebuah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan nama beliau juga diabadikan di UIN Bandung yang dikenal dengan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau lahir pada tahun 1448. Beliau selain menjadi seorang ulama, Sunan Gunung Jati juga merupakan Sultan Cirebon yang bertahta di tahun 1479 sampai 1568. Beliau memiliki cara berdakwah yang istimewa. Selain beliau menjadi seorang ulama, beliau juga menjadi seorang sultan. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati memperkuat kedudukan di dunia politik. Tentunya pengaruh beliau yang sangat besar di daerah Cirebon, Demak, dan Banten memperkuat wilayah dakwah beliau. Beliau juga dengan kekuasaan yang dimiliki dapat membangun sarana dan prasarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya. Sunan Gunung Jati membangun jalur transportasi sebagai penunjang pelabuhan dan sungai untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Secara tidak langsung, dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Hingga Cirebon berkembang begitu pesat. Sunan Gunung Jati diperkirakan wafatnya pada pertengahan abad 16. Kalau mau wudhu ini, kalau mau ambil air wudhu, khusus buat bawa pulang. Bawa pulang. Ya. Ya? Iya, harus cuci muka. Minum sedikit ya, cuci muka. Air apa itu, Pak? Air gentong dalam. Air gentong dalam. Air gentong. Namanya air tabarukan. Air tabarukan, air gentong. Di sini yang sifatnya jarak atau yang memberikan hadiah pada itu bukan hanya per jam, per detik. Iya. Dan itu sepanjang masa. Oh. Sini jalannya. Sini makamnya. Airnya dibuka. Kalau dibuka dibuka. Oh, airnya dibuka. Seperti yang kita saksikan di awal kedatangan di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati ini, kita menyaksikan tidak sedikit orang-orang yang meminta-minta menyiapkan celengan untuk kita isi. Tentunya sebagai penziarah, sedikit banyak kita seyoknya bisa berbagi rizki kepada mereka-mereka tersebut.
Menurut informasi yang kita baca bahwa Sunan Gunung Jati memang mewasiatkan kepada para penguasa dan orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki untuk tetap mengayomi orang-orang yang membutuhkan. Karenanya bersedekah dan berbagi kebaikan rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan tentu sebuah perilaku yang sangat baik. Kita akan menuju ke Masjid Sunan Gunung Jati melalui jalur samping pemakaman ini. Ini masih kita lihatkan, tidak sedikit orang yang duduk, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua yang memang mereka kesehariannya menunggu keberkahan dan bantuan dari para penziarah di sini. Ini kita melalui jalan samping. Si kita lihat ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pelataran masjid. Oke, masjid ini dibuat bertangga-tangga. Saksikan nanti ketika di dalam kita akan melihat seperti bertingkat. Nah, ini ibu-ibu, kemudian nanti kita naik lagi ke tingkat berikutnya. Lalu setelah tingkatan ini masih ada tangga lagi ke atas. Setiap tingkatan ini bisa sholat ya, dan ini tangga terakhir di atas dan di situ tempat imam sholat. Ada yang menarik bahwa untuk sampai ke makam Sunan Gunung Jati secara langsung yang berada di tingkat teratas, penziarah harus melewati 9 pintu. Dari setiap pintu akan ada 7 anak tangga. Namun para penziarah tidak diperkenankan untuk bisa membuka pintu tersebut kecuali setelah mendapat izin dari pengelola makam atau dari pihak keraton. Nama 9 pintu tersebut: pintu Gapura, pintu Krapia, pintu Pasujudan, pintu Ratna Komala, pintu Jinem, pintu Rara Roga, pintu Kaca, pintu Bacem, dan pintu Teratai. Makam Sunan Gunung Jati ini terletak di Jalan Alun-Alun Ciledug, nomor 53 Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sangat mudah menuju ke tempat ini karena sangat masyhur sehingga setiap orang bisa menuju ke tempat ini. Demikian liputan kita kali ini. Ketemu lagi di makam-makam para wali songo berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.